Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi dalam pertemuan kedua, masih bersama saya Rifki Mukhoyar, mahasiswa PPL UIN Wali Songo Semarang. Di pertemuan kali ini nanti kita akan membahas macam-macam sujud. Macam-macam sujud ini ada 3. Yang pertama sujud syukur, yang kedua sujud tilawah, dan yang ketiga yaitu sujud sahwi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sujud syukur. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Sujud syukur boleh dilakukan dalam keadaan suci dari hadas ataupun tidak. Sebab-sebab melakukan sujud syukur adalah yang pertama mendapatkan nikmat dari Allah, yang kedua yaitu terhindar dari bahaya, kesusahan yang besar. Tata cara sujud syukur yaitu yang pertama menghadap kiblat, yang kedua yaitu niat untuk sujud syukur, yang ketiga yaitu sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagaimana sujud di dalam sholat dengan 1 kali sujud. Yang selanjutnya yaitu duduk kembali, dan yang terakhir yaitu salam. Lanjut ke materi yang kedua yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca, menghafal, atau pada saat mendengarkannya. Sebab-sebab melakukan sujud tilawah yang pertama yaitu sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca Al-Quran ayat-ayat sajadah ketika sholat. Yang kedua yaitu sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca Al-Quran ayat-ayat sajadah baik ketika di luar sholat. Yang ketiga yaitu sujud tilawah dilakukan karena pada saat mendengar imam membaca Al-Quran terdapat ayat-ayat sajadah ketika sholat dan imam sujud. Dan yang terakhir yaitu sujud tilawah dilakukan karena pada saat mendengar seseorang membaca Al-Quran yang terdapat ayat-ayat sajadah di luar sholat. Adapun tata cara sujud tilawah itu dibagi 2 macam. Yang pertama, sujud tilawah dilakukan di luar sholat. Yang kedua yaitu sujud tilawah dilakukan di dalam sholat. Adapun cara melakukan sujud tilawah di luar sholat, yang pertama yaitu berdiri menghadap kiblat. Yang kedua yaitu berniat melakukan sujud tilawah. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Yang keempat yaitu sujud 1 kali. Dan yang kelima yaitu duduk. Sedangkan tata cara melakukan sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat yang pertama yaitu pada saat kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Yang kedua yaitu berdiri membaca sambungan ayat dan menyelesaikan sholat seperti biasa. Kita boleh melakukan sujud tilawah di dalam sholat, maka wajib suci dari hadas besar dan kecil. Apabila di luar sholat kita membaca Al-Quran, maka wajib suci dari hadas besar dan kecil, karena ketika memegang mushaf harus dalam keadaan suci dari hadas. Apabila dalam keadaan menghafal, maka boleh sujud tilawah dalam keadaan berhadas. Lanjut ke materi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu sujud sahwi. Kata sahwi berasal dari bahasa Arab as-sahwu, artinya lupa terhadap sesuatu. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sebab-sebab orang yang sholat melakukan sujud sahwi adalah yang pertama yaitu lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal, atau sujud. Yang kedua yaitu lupa atau ragu jumlah rakaat. Yang ketiga yaitu lupa membaca doa kunut. Yang keempat yaitu lupa melakukan tasyahud awal. Dan yang terakhir yaitu kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Adapun tata cara melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi yang dilakukan karena lupa tahiyat atau ragu jumlah rakaat tapi masih di dalam sholat, maka sujud sahwi dilakukan setelah tahiyat akhir sebelum salam. Cara sujud sahwi karena
ragu bilangan sholat. Yang pertama yaitu kalau kita ragu jumlah rokaat maka ambil yang kurang. Jadi kita tambah kekurangan 1 atau 2 rokaat sampai kita membaca tahiyat akhir. Yang kedua yaitu setelah membaca tahiyat akhir, takbir dan sujud 2 kali dengan membaca bacaan sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud kedua. Yang ketiga yaitu setelah sujud kedua salam. Apabila kita kekurangan rokaat, ingatnya setelah salam, maka sujud sahwi dilakukan setelah salam. Cara sujud sahwinya adalah sebagai berikut. Setelah salam kita ingat bahwa sholat yang kita kerjakan kurang, maka kita takbir dan lengkapi kekurangan rokaat sampai salam. Yang kedua yaitu setelah salam baru kita sujud 2 kali dengan bacaan sujud biasa. Dan yang terakhir yaitu setelah sujud kedua salam. Untuk pertemuan kedua kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Dan apabila di pertemuan kali ini saya banyak salah atau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.